Pernahkah kamu mengalami situasi di mana kamu yakin sekali mengingat sesuatu, tapi ternyata ingatanmu itu salah? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Fenomena ini disebut ingatan palsu, dan ternyata cukup umum terjadi. Ingatan palsu adalah kenangan yang kita yakini benar-benar terjadi, padahal sebenarnya tidak pernah terjadi atau berbeda dari kenyataan. Menariknya, otak kita memiliki alasan sendiri untuk menciptakan ingatan palsu ini. Ada 5 alasan utama yang akan kita bahas dalam video ini. Yuk, kita mulai. Alasan pertama adalah rekonstruksi memori. Ingatan kita bukanlah rekaman video yang bisa diputar ulang dengan sempurna. Setiap kali kita mengingat sesuatu, otak sebenarnya merekonstruksi ulang ingatan tersebut. Dalam proses ini, ada kemungkinan detail-detail kecil berubah atau bahkan hilang. Misalnya, kamu mungkin ingat pergi ke pantai bersama keluarga saat liburan. Tapi setelah bertahun-tahun, kamu mungkin lupa apakah hari itu cerah atau mendung, atau apa warna baju yang kamu pakai saat itu. Otak akan mengisi kekosongan ini dengan informasi yang masuk akal, tapi belum tentu akurat. Bayangkan ingatan seperti puzzle. Setiap kali kita mengingatnya, kita membongkar dan menyusun ulang puzzle tersebut. Kadang ada potongan yang hilang atau tertukar, sehingga gambar akhirnya sedikit berbeda dari aslinya. Inilah mengapa saksi mata dalam kasus kriminal seringkali memberikan kesaksian yang berbeda-beda, meskipun mereka yakin dengan ingatannya. Alasan kedua adalah sugesti dan pengaruh eksternal. Otak kita sangat mudah dipengaruhi oleh informasi dari luar. Ketika kita menceritakan pengalaman kita kepada orang lain, atau mendengar cerita orang lain, ada kemungkinan detail-detail baru masuk ke dalam ingatan kita. Misalnya, kamu menceritakan pengalaman liburanmu ke teman. Dia bertanya, "Oh, pasti kamu naik perahu banana boat ya?" Padahal kamu tidak melakukannya. Tapi karena pertanyaan ini, otakmu mungkin akan menciptakan ingatan palsu tentang naik banana boat. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa pun bisa terpengaruh oleh sugesti. Dalam sebuah eksperimen, peserta diberi sugesti bahwa mereka pernah tersesat di mal saat kecil. Setelah beberapa sesi wawancara, banyak peserta yang mulai mengingat kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sugesti terhadap ingatan kita. Alasan ketiga adalah mekanisme perlindungan psikologis. Kadang, otak kita menciptakan ingatan palsu sebagai bentuk perlindungan diri dari trauma atau pengalaman menyakitkan. Ini adalah mekanisme pertahanan yang membantu kita mengatasi situasi sulit. Misalnya, seseorang yang mengalami kecelakaan mobil mungkin mengingat bahwa dia sudah memakai sabuk pengaman, padahal sebenarnya tidak. Ingatan palsu ini membantu mengurangi rasa bersalah dan trauma. Dalam kasus yang lebih ekstrem, otak bahkan bisa memblokir ingatan traumatis sepenuhnya. Ini sering terjadi pada korban kekerasan atau pelecehan. Otak menciptakan ingatan alternatif yang lebih mudah diterima sebagai cara untuk melindungi kesehatan mental kita. Meskipun ini bisa membantu dalam jangka pendek, dalam jangka panjang bisa menimbulkan masalah psikologis yang lebih kompleks. Alasan keempat adalah proses konsolidasi memori yang tidak sempurna. Ketika kita tidur, otak kita melakukan proses konsolidasi, yaitu memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Namun proses ini tidak selalu berjalan sempurna. Kadang, informasi bisa tercampur atau berubah selama proses ini. Bayangkan otak kita seperti perpustakaan besar. Setiap hari ada buku-buku baru, informasi yang masuk. Tugas pustakawan, otak kita, adalah menyusun buku-buku ini di rak yang tepat. Tapi kadang, buku bisa salah tempat atau tercampur dengan buku lain. Inilah yang terjadi saat proses konsolidasi memori tidak sempurna. Akibatnya, ingatan kita bisa menjadi tidak akurat atau bahkan palsu. Alasan kelima dan terakhir adalah bias kognitif dan emosi. Otak kita cenderung mengingat hal-hal yang sesuai dengan keyakinan atau perasaan kita. Ini disebut bias konfirmasi. Misalnya, jika kamu tidak menyukai seseorang, kamu mungkin lebih mudah mengingat hal-hal negatif tentang orang tersebut. Bahkan mungkin mengingat kejadian buruk yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Emosi juga sangat mempengaruhi cara kita mengingat. Pengalaman yang sangat emosional, baik positif maupun negatif, cenderung lebih mudah diingat. Tapi emosi juga bisa mengaburkan detail-detail penting. Misalnya, saat kita sedang marah, kita mungkin mengingat situasi lebih buruk dari kenyataannya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan akurasi ingatan kita? Pertama, sadari bahwa ingatan kita tidak selalu akurat. Bersikaplah terbuka terhadap kemungkinan bahwa ingatanmu mungkin tidak 100% benar. Kedua, catat kejadian penting segera setelah terjadi. Ini bisa membantu menjaga akurasi detail. Ketiga, hindari sugesti yang berlebihan.
terutama saat mencoba mengingat kejadian penting. Keempat, jaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup, olahraga teratur, dan manajemen stres yang baik bisa membantu meningkatkan fungsi memori. Terakhir, latih otakmu dengan permainan memori atau aktivitas yang merangsang kognitif. Ingat, memiliki ingatan palsu bukan berarti ada yang salah dengan otakmu. Ini adalah bagian normal dari cara kerja otak manusia. Yang penting adalah kita menyadari fenomena ini dan berusaha untuk selalu bersikap kritis terhadap ingatan kita sendiri. Nah, itu dia 5 alasan utama mengapa otak kita menciptakan ingatan palsu. Mulai dari rekonstruksi memori, sugesti dan pengaruh eksternal, mekanisme perlindungan psikologis, proses konsolidasi memori yang tidak sempurna, hingga bias kognitif dan emosi. Semoga video ini membantu kamu memahami lebih baik tentang cara kerja ingatan kita. Ingat ya, meskipun otak kita bisa menciptakan ingatan palsu, ini bukan berarti kita tidak bisa mempercayai ingatan kita sama sekali. Ingatan tetap menjadi bagian penting dari identitas dan pengalaman kita. Yang penting adalah kita bersikap bijak dan kritis dalam menilai ingatan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di share dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.